Marsha itu anak kecil yang cantik, umurnya sekitar 7-8 tahun. Sampai akhirnya dia menceritakan pengalaman dia. Kalau bentuk aslinya ketika orang melihat Marsha, iya ya cantik tapi penuh darah. Halo semuanya, ik ben Marsha. Marsha, Kak Frisly ini orangnya iseng gak sih? Tidak iseng, tapi aku yang iseng ya. Tapi Fishy suka bawa-bawa hantu lain. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kita kedatangan tamu namanya Kak Frisly Herlin. Halo. Ya. Salam kenal ya Kak. Salam kenal Jiel, senang Iya. bisa diundang ke sini. Iya. Oke, aku mau langsung to the point aja. Aku mau tanya, bisa seperti ini Indigo ini berawalnya gimana Kak? Sebenarnya aku juga bingung ya maksudnya tuh indigo atau apa. Karena katanya kalau anak yang lahir di tahun 90-an, ya aku tuh udah tua, udah 90-an. Oh, akhirnya dia lahir di tahun 90-an itu masuknya ke kristal. Kristal itu dimana kemampuan kita tuh sebenarnya diasahnya itu bukan diasah, dia akan kelihatan ketika kita mengasah kembali. Nah kebetulan kalau aku sendiri aku kan nggak pernah mengasah nih, jadi emang gift. Aku nggak tahu ya ini bisa dibilang kelebihan atau kekurangan, tapi intinya perbedaan aku ini diawali karena memang keturunan dari keluarga gitu. Jadi Dan kakak memang ngasah itu enggak? Enggak, sama sekali enggak. Justru kalau setahu aku ya, jadi banyak banget sebutan anak indigo itu ketika dia tahu dia bisa melihat, dia akan mencari tahu. Dia akan coba untuk, oh aku tuh arahnya kemana nih, ke gelap atau ke terang. Maksudnya kita tuh dihadapi sama dua pilihan. Kamu mau ke arah yang ya udah normal aja, Ya, baik normal. membantu orang, atau kamu mempelajari dan kamu akan menjadi dukun. Nah biasanya dukun itu sebutan untuk bukan musuh sih, tapi rata-rata anak indigo itu tidak sejalan lah sepemikiran sama dukun gitu. Jadi kalau aku itu keturunan dari keluarga, dari mama iya, dari keluarga papa iya. Jadi kayak turun di aku gitu dua-duanya. Oke, tapi kalau misalkan emang kita nggak mau ngelihat ke situ, itu bisa nggak sih kita kehidupan normal aja, Mbak? Emang kita nggak bisa ngelupain itu, emang itu apa selalu ada gitu? Kalau dibilang bisa atau tidak, karena aku kebetulan udah nyoba ya, Iya. udah nyoba nutup, udah nyoba datang ke ustadz untuk diruqyah, udah diapain aja, tetap ngelihat sih Jel. Tetap ngeliat. Jadi kayak pada saat aku merem didoa-doain, aku juga ikhlas gitu mau ngelepas kayak, oh iya aku mau normal, aku mau seperti teman-teman yang lain. Pas melek, lah tetap ada hantu nih gitu. Jadi tidak bisa dihindari gitu. Tapi lama kelamaan itu menjadi apa ya? Biasa aja gitu. Iya, lama-lama kayak oh ya udahlah aku terima aja. Yang penting enggak ke negatif. Oke. Dan katanya punya teman kecil, namanya Marsha. Iya, betul. Iya. Sekarang lagi berarti sama Marsha. Ada di samping aku. Karena tadi kan lumayan ya kita kayak ngelewatin tempat-tempat yang gelap-gelap aja. Maksudnya pada saat mau naik ke sini, jadi sebelum aku sampai Marsha memang sudah di sini. Karena kan ya logika aja, dia kan makhluk kayak Iya. tiba-tiba nongol ya Tiba-tiba udah nongol, gitu. iya. Jadi dia memang sudah ada di sini, tapi Marsha pun tidak, dia tuh bukan tipikal. Kalau orang mungkin mikirnya, orang awam tuh mikirnya teman atau kayak hantu itu kayak kuntilanak atau apa yang serem-serem gitu ya, yang mengganggu. Kalau ini Berarti Marsha Marsha ini kayak gimana sih definisinya gitu? temen Kalau bisa. aja sih. Kalau dulu ya, waktu aku kecil tuh aku ngeliat dia kayak anak kecil juga. Jadi aku main bareng sama dia, ngobrol kayak kita sekarang lagi ngobrol gini. Cuma setelah aku menerima, ya obrolan aku sama Marsha lewat batin kayak gitu. Tapi bentukannya sendiri tuh kalau bisa di Gambarin. Iya, digambarin tuh kayak gimana sih? Marsha itu anak kecil yang cantik, umurnya sekitar 7-8 tahun. Karena kalau dia menceritakan tentang kematiannya, dia dibunuh di usia dia ke 8 tahun itu. Belum nonton. Dia itu anak Belanda, jadi bule, cantik banget, bener-bener cantik banget buat aku ya. Aku ngeliat dia tuh kayak cantikan Marsha daripada Frisly gitu. Kayak aku ngeliat dia cantik banget gitu. Anak kecil cantik, mancung, rambutnya juga coklat, mata dia juga coklat terang. Tidak ada apa ya, kalau aku ngelihat dia tuh nggak ada serem-seremnya sama sekali dulu. Makanya aku menganggap dia itu anak tetanggaku.
Jadi aku ajak main, aku ngajak dia ngobrol, sampai akhirnya dia menceritakan pengalaman dia. Kalau bentuk aslinya ketika orang melihat Marsha, iya ya cantik tapi penuh darah. Jadi cantik-cantik serem kali ya. Berarti kan kakak nih sering syuting ya podcast juga sama Kak siapa? Kak Jordi, Kak Ruben. Ya berarti dia ini selalu ngebantu kah atau apa dia perannya dia nih ikut serta gak sih? Kalau Marsha itu karena tadi disebutnya teman kecil ya bener-bener teman aku. Kemanapun aku pergi, mau aku nonton bioskop sama pacar, aku mau makan bareng, aku mau apa ya, nongol terus tuh anak kecil. Jadi kalau dibilang jadi anak indigo tuh maksudnya kenapa sih kakak bisa dibilang, aku tuh bisa dibilang berteman dengan Marsha karena memang dia mengikuti dari Frisley kecil, dari aku yang lebih pendek daripada Marsha sampai aku sekarang tumbuh, tapi dia segitu-segitu aja. Gitu. Peranan dia itu untuk menjaga. Lebih ke ketika kita datang, aku lagi nggak fit, aku lagi kotor, lagi dapet halangan gitu, Marsha itu yang nge-backup kayak gitu lah, ngejagain kita. Tapi Kak Jordi sendiri fine-fine aja kan dengan Marsha? Alhamdulillah fine-fine aja, menerima. Tapi dia ngeliatnya tuh gimana sih? Mungkin kakak pernah ngobrol pertama kali ketemu atau gimana? Menjelaskannya ke dia gitu, maksudnya gimana? Kalau pertama kali karena memang aku ketemu sama Kak Jordi itu di podcast juga. Jadi aku sebagai bintang tamu, memang Kak Jordi itu kayak udah tahu nih aku sebagai anak indigo, tapi dia tidak tahu bentuknya Marsha. Karena sejujurnya aku kayak misalnya tadi kamu nanya, Kak boleh gambarin Marsha, aku akan menceritakan kalau Marsha anak kecil bule, tapi aku nggak menyebutkan dia pakai baju apa, bentuknya apa, warnanya apa. Kalau Kak Jordi itu jelas dia nyebutin. Jadi bisa dibilang mungkin Kak Jordi juga orang yang peka. Kayak gitu. Tapi kabarnya nih Marsha sempat menghilang. Gimana sih saat itu ceritanya kok sampai ada bisa menghilang gitu? Gak ngerti soalnya aku gimana, coba kakak bisa jelasin gitu. Iya kayaknya kan kalau Jill kan orang awam yang melihat, yang tahu tentang ini ya, kayak Kak Frisley punya teman Marsha tapi Jill gak ngelihat gitu kan. Jadi Jill nanya, kalau dibilang menghilang, jadi Marsha itu dulu pernah punya perjanjian sama aku. Itu pada saat aku SD. Jadi aku bilang sama dia kalau aku sudah tidak mau berteman lagi sama dia. Maksudnya kayak udah pergi pada saat aku udah ngerti kalau oh ternyata mereka itu hantu gitu. Mereka itu tidak sama kayak kita. Nah pas itu Marsha bilang, kamu mau aku pergi bantuin aku cariin tulangku. Jadi dia tuh merasa kalau tulang dia tuh masih ada dan masih bisa kita temuin. Oke, aku tanya ya udah di mana? Pulau Jawa. Tapi kan mohon maaf nih, Pulau Jawa kan luas ya, banget. Besar banget. Jadi nggak mungkin bisa ketemu gitu. Ternyata pada saat aku datang ke satu lokasi, kata Marsha itu adalah lokasi di mana dulunya keluarga dia itu tinggal di sana. Terus pernah ada kejadian apa dan lain-lain. Jadi pada saat di lokasi itu dia menyampaikan perpisahan kalau oke, tugas dia sudah selesai untuk menjaga aku, untuk nemenin. Abis ini udah, karena dia udah bahagia, udah ketemu sama tulangnya, ketemu dengan keluarganya kayak gitu. Dan itu cukup lama, 2 bulan, hampir 3 bulan lah dia nggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi total aku yang bisa orang-orang mungkin orang yang bisa melihat juga ngelihat aku sama anak kecil, ini total aku sendiri. Jadi kalau orang lihat kayak anak kecilnya mana, kok nggak ada gitu-gitu, emang nggak balik dia. Emang nggak balik. Terus pas akhirnya balik lagi tuh gimana? Kalau kata orang ketika kita berteman dengan jin, kan sebutan jin itu mungkin makhluk yang menyerupai ya buat aku. Tapi pada saat manusia dilahirkan itu kita akan ditemani sama korin. Maksudnya balik lagi ke agama masing-masing ya, kepercayaan. Tapi di agamaku itu diajarkan kalau kita tuh mempunyai korin gitu. Itu merupakan makhluk yang secara bersamaan lahir bersama kita dan menemani kita sampai nanti kita gak ada gitu. Nah kalau si Marsha ini aku ngerasa dia tuh jin. Jadi kalau jin itu setelah dia mendapatkan tugas dan tugasnya sudah selesai, dia akan bertemu dengan cahayanya. Kalau dulu Marsha itu tidak mempunyai kaki satu. Jadi dia cuma punya kaki tuh satunya lagi tuh tidak, karena menjadi korban kayak dipotong tadi, gitu. Yang tadi ceritain itu dia. Iya, dibunuh gitu ya. Tapi kalau misalnya si Marsha ini pada saat kembali dia udah full, jadi kayak punya kaki dan dia berubah bener-bener. Aku nggak melihat dia dengan Marsha yang serem gitu. Jadi pas dia balik ya udah bahagia aja, normal lagi gitu. Oke, tapi kan tadi kakak bilang menghilang selama 3 bulan. 3 bulan. Itu tapi makhluk halus yang lain ada yang pernah reach out ke kakak juga gak sih? Banyak, bahkan ada yang pura-pura jadi Marsha. Jadi waktu itu aku itu gimana tuh? Iya, itu
ini mungkin teman-teman yang punya kemampuan juga iya. pernah ya ngerasain ini ketika kita ngerasa membayangkan suatu makhluk, mungkin makhluk di sekitar kita itu akan menjadi seperti itu gitu. Jadi pas aku lagi mau mandi, aku kan kalau mandi tuh selalu bukan ditemenin tapi pasti ada Kak Alifah gitu di tempatku. Aku manggil Kak Alifah ada Marsha gitu. Aku udah kayak happy banget ada Marsha karena aku lihat dia di bathtub. Terus lama-kelamaan aku lihat kok berubah, tiba-tiba berubah jadi perempuan, rambutnya maju ke depan gitu nutupin muka, lagi tiduran gitu di bathtub. Jadi aku kayak lo pura-pura. Ya udah aku nangis lagi karena selama Marsha pergi aku sedih gitu, kayak kehilangan sih gitu. Sekarang mungkin boleh minta komunikasi sama Marsha. Dia mau kenalan sama Marsha. Aku mah sebenarnya rada-rada takut juga sih. Takut. Tapi aku mau nanya sebelum kita ngobrol sama Marsha, pernah ngalamin gangguan kayak gini gak sebelumnya? Kalau gangguan pernah. Dan aku percaya sih, bukan orang keberadaan yang mereka gitu ya. Iya percaya, dan bukan orang yang ini kayak misalnya orang bilang settingan. Kalau menurut aku sih settingan itu nggak ada ya. Iya, dan aku percaya dengan adanya mereka gitu. Oke, berarti siap. Gitu ya nanya siap mau ngobrol. Komunikasinya berarti Marsha baik banget. Ya buat aku ya. Marsha jadi baik nanti Marshanya tuh ke kakak gitu, terus aku ngobrol gitu. Iya, aku tuh udah terbiasa menjadi mediator. Jadi kayak dulu tuh dimulai dari SD tuh Marsha masuk ke tubuh aku ya udah. Jadi dia menceritakan tentang kehidupan dulunya. Bahkan aku tuh menyebutkan tentang keluarga nenekku, almarhum nenekku, yang sebenarnya mamaku sebagai anaknya tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kayak dilompatin sama cucunya gitu ya, cucunya yang menyebutkan tentang pamannya nenekku namanya siapa, meninggalnya karena apa. Di situ tuh ternyata aku tahu dari Marsha. Disitulah keluargaku kayak iya oke bener gitu. Tapi suaranya pasti berubah. Sebenarnya kalau suara ini mungkin bisa aku bukan lurusin sih. Mungkin ada juga kan orang yang mungkin ngerasa kayak kok kalau Frisley pada saat komunikasi dia suaranya berubah. Tapi kalau anak indigo lain komunikasi kok sama-sama aja. Enggak semua makhluk itu bisa merubah sesuai dengan bentuk mereka atau suara mereka atau keadaan mereka gitu ya. Tapi kalau Marsha ini kan sama Frisley dari Frisley kecil kan, dari aku umur hampir 2 tahun setengah kata mama. Itu aku udah mulai aneh. Aku udah mulai ngobrol sendiri dan lain-lain 2 tahun setengah. Jadi Marsha tuh udah mengenal aku banget. Sampai akhirnya dia masuk ke tubuhku ya memang berubah banget gitu. Kalau ditanya suaranya berubah atau enggak ya nanti dia dengerin sendiri. Tapi biasanya sama ini podcast, Marsha tuh gak pernah suka kalau pakai ini. Bukan gak suka, mungkin kayak ketika kita pakai ini kan kita akan mendengar suara lawan kita lebih jelas ya. Dia kayak kaget gitu kayaknya. Jadi dia pasti minta dilepas. Ini gak apa-apa kali ya aku lepas. Gak apa-apa kan? Tapi baru ngeliatin ya. Tapi nanti gak lama kan, bentar aja gitu kan. Terserah. Ini kan aku yang lihat. Gimana ya? Gak apa-apa. Nafas, buang, tenang aja. Enggak, Marsha gak akan ngomong macam-macam. Mungkin memperkenalkan dirinya aja kali. Dia yang nanya kali ya. Kita coba ngobrol. Soalnya sebenarnya dari tadi pas naik Marsha tuh udah ngomong apa? Enggak, dia cuma ngomong kalau ya Fishy ada yang ikut lagi nih gitu. Cuma itu aja. Tapi aku gak nyebutin apanya dan lain-lain. Cuma mungkin karena dia makhluk kali ya. Jadi dia ngerasa kayak magnet aja. Ketarik gitu. Kenapa? Enggak apa-apa. Dengar ya. Lagi dapet soalnya. Iya Kak, gak apa-apa. Take your time aja. Ini. Halo semuanya, ik ben Marsha. Ya, hai kakak. Halo Marsha. Ya. Mungkin Marsha boleh memperkenalkan diri ke kita nggak? Ya, aku hantu ya. Oke. Mungkin historinya akhirnya bisa kenal Kak Frisley. Tidak apa jadi dulu. Aku tinggal ya di dalam rumah Fishy. Jadi lihat Fishy, jadi teman Fishy. Ya bertemu jadi main bersama Fishy ya, tapi tidak apa. Kakak jangan takut ya. Enggak, aku enggak takut. Tapi aku penasaran. Tapi kakak sangat deg-degan. Tahu aja ini Marsha kakaknya lagi deg-degan. Apa sih yang membuat
Marsha suka banget sama Kak Frisly akhirnya bisa ikut sampai sekarang? Ayah, karena dulu Fishy sangat kecil, jadi dia kecil, aku besar jadi teman saja. Oke, mungkin Kak boleh diceritain masa lalunya Marsha? Tidak seram, tapi ya aku punya boneka kayu ya. Oke. Tapi punya mama juga, punya papa juga, tapi papa bunuh aku, tapi tidak benci dengan papa, tidak apa. Oke. Marsha, Kak Frisly ini orangnya iseng gak sih? Tidak iseng, tapi aku yang iseng ya. Aku umpat HP punya dia. Oke. Takut. Tapi Fishy suka bawa hantu lain. Frisly suka bawa hantu-hantu lain? Ya, jadi aku tidak suka dengan hantu lain. Aku tenang saja. Marsha mungkin boleh nyapa ke ngobrol asik sih ya. Halo gitu teman-teman. Halo semuanya. Ik ben Marsha. Dank u wel. Oke, Marsha, terima kasih. Bye-bye semuanya. Kakak jangan takut ya. Tidak Iya. apa. Oke. Kakak kau mau tidur jangan suka pikir takut ya. Jangan takut. Oke. Bye semuanya. Bye bye. Ini tahu aja ya gue kalau malam tuh suka ketakutan. Balik ya. balik gue. Tapi kan pas dia masuk itu kan energinya keserap itu Iya. lemes ya. Kalau aku mungkin kalau sama Marsha itu mungkin gini, ketika kita menjadi mediator, kita tuh harus siap membuka badan kita. Secara nggak langsung sebenarnya kesurupan dan kerasukan menurut Frisly itu beda. Kalau kesurupan itu kan lebih ke kita menerima aura dari si makhluk. Kita bisa tiba-tiba sedih, nangis, mau ketawa, tapi kitanya sadar. Tapi kalau kerasukan itu si makhluk tuh benar-benar masuk ke tubuh kita dan kita dibikin nggak sadar gitu, nggak inget apa-apa. Kalau Marsha ini udah nyatu aja, jadi aku nggak ngerasa apa-apa. Kalau Marsha ya, tapi kalau yang lain kita tuh seruangan bisa panas, bisa ya nggak nyaman sih, karena kan kita ngundang jatuhnya kayak gitu. Oke. Kalau kakaknya indigo berarti bisa ngebaca aku juga gak sih? Baca sebenarnya bukan baca, lebih ke apa ya, ketika aku dulu kecil, ketika aku ketemu misalnya nih kita ketemu, aku ngelihat kamu, tiba-tiba aku tuh ngelihat kayak kamu lagi di dapur lagi ngapain, ngambil apa sebelum kita ketemu tuh kejadian atau apa yang kamu lakukan itu aku bisa ngelihat, tapi kan capek, jadinya aku ngeblok diri aku untuk aku nggak mau lihat hal ini. Aku tidak mau memasuki privasi orang lain. Jadinya aku sekarang ya udah aku ngelihat makhluk, aku komunikasi ya udah gitu aja. Oke. Tapi Marsha tadi bilang punya boneka. Oh iya, dia punya boneka kayu. Tapi kan kalau zaman sekarang ya jujur aku nggak bisa nemuin boneka kayu. Maksud boneka kayu yang zaman dia tuh aku nggak ngerti. Aku nggak dapat gambarannya boneka kayunya Marsha tuh seperti apa gitu. Jadi kalau di rumah aku nggak ada boneka kayu. Adanya boneka yang dari Frisly kecil sampai sekarang. Tapi kalau misalkan aku ngomongin boneka nih kan sekarang lagi viral banget tuh, banyak ya. Kemarin Yes, juga sempat betul. podcast, ya kan. Itu kakak sebagai anak indigo ngelihatnya tuh gimana? Sebenarnya kalau dari Frisly ya, kalau dari aku secara pribadi ini benar-benar menurut aku aja, spirit doll atau sesuatu yang dimasuki oleh roh atau makhluk lain itu balik lagi nggak cuma boneka, bahkan lukisan pun bisa menjadi lukisan berhantu gitu. Kalau misalnya memang si makhluk itu mau masuk, karena ketika kita ada boneka apapun ya, bukan cuma boneka bayi, boneka Barbie gitu, boneka apa kayak kita pajang gitu di depan mobil atau apa, kalau dia mempunyai tangan, wajah, kaki, dia tuh ngerasa itu kan menyerupai manusia, mempunyai tubuh. Banyak banget makhluk yang tertarik untuk masuk ke sana. Jadi nggak heran sih kalau sekarang banyak orang yang ngerasa ketika dia mengasuh boneka, dia ngerasa kalau di situ tuh memang ada rohnya atau arwahnya yang sengaja dipanggil atau masuk ke sana gitu. Tapi jangan salah gitu, nggak semua orang bisa mengasuh spirit doll dengan baik. Karena untuk menjadi kayak orang yang komunikasi sama mereka, menjadi mediator tuh nggak semua orang bisa gitu. Kita harus terima. Bahkan banyak, sorry to say, tapi banyak banget orang yang mengalami gangguan kejiwaan saking dia pengennya belajar ilmu.
mau belajar ilmu untuk bisa membaca orang, mengirimkan santet mungkin ke orang atau apa gitu-gitu. Saking dia mau coba tapi dia nggak kuat fisiknya, dia menjadi gangguan gitu, ada gangguan jiwa. Ya sampai yang katanya orang sampai dia nggak bisa akhirnya bangun lagi. Iya, itu banyak banget ya, banyak banget. Oke. Terakhir nih Kak, bener nggak sih kalau orang indigo bisa ngelihat orang yang meninggal dari foto atau video yang mengatakan bahwa tenaganya dia masih terlihat di dunia? Oh mungkin maksudnya kayak arwah gentayangan gitu? Atau iya, gimana? jadi kayak misalkan dikasih lihat. Misalnya kamu ada foto nih teman iya, kamu udah nggak ada. Gitu. Terus kakak bisa ngelihat, bisa ngebaca itu gitu. Kalau foto dan video aku kurang paham. Jadi masing-masing indigo itu beda-beda. Nggak semuanya bisa melihat dan berkomunikasi. Ada indigo yang dia nggak ngelihat, tapi tiba-tiba ada yang bisikin di situ ada anak kecil gitu. Terus dia malah bisa ketika dia megang satu benda, dia merewind suatu kejadian. Ada yang seperti itu. Tapi kalau dilihat dari foto, setahu aku ya rata-rata orang indigo ketika dia melihat ada orang yang meninggal, kita akan melihat satu aura yang berbeda. Dan itu pasti tidak jauh dari keluarga terdekatnya. Mungkin itu adalah dia, tapi tidak ada urusan lagi sama kita. Kita pun tidak bisa ngajak dia untuk komunikasi, karena emang udah beda alam. Oke, terima kasih Kak Frisley. Susah ya namanya. Lu enggak sih, aku aja baru tahu aja nih, baru kenal aja. Sama-sama Jia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan Kak Frisley udah datang ke Ngobrol Asik. Bye-bye. Bye.